Kalau dibilangin sama orang tua itu yang nurut ya sini. Pribadi yang islami itu artinya adalah pola pikir dan pola sikap dia itu seimbang, mengajari seperti itu. Enggak, aku gak pernah diajarin mama begitu. Kalau begitu siapa yang gelasnya pecah, kita masih bisa beli lagi kan? Tapi kalau hatinya anak-anak itu pecah, ya hancur, kita nggak bisa beli hatinya anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang tua pembelajar yang bisa menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh di bawah perawatan dan didikan orang tua yang hebat dan orang tua yang tangguh. Amin amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda, dalam video kali ini saya akan membuka dengan sebuah kasus. Suatu hari seorang anak datang tiba-tiba pulang dari rumah tetangga dengan badan yang cemot, belepotan lumpur begitu ya sambil membawa sepedanya. Mama, aku jatuh, Ma. Ya Allah, mamanya udah pasang marah-marah. Itu baju masih baru, sudah seperti itu. Mama nyuci itu habis itu ya deterjen 3 kilo. Anaknya dimarahin dan pada saat itu banyak orang juga melihat anaknya begitu ya. Kasihan banget ini ya, anaknya ini udah malu, udah jatuh. Ya kalau jatuh nggak ada lecetnya mungkin ya, tapi dia lecet badannya, barangkali seperti itu. Sudah lecet badannya, lecet pula hatinya. Astagfirullahaladzim. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, tiba-tiba anaknya marah dan nangis-nangis. Mama, aku dimarahin sama nenek. Aku dimarahin sama nenek. Ibunya tiba-tiba muncul. Kenapa kamu dimarahin sama nenek? Iya, Ma. Soalnya aku itu gak boleh. Neneknya juga datang. Iya, itu tadi itu sudah tak bilangin nggak boleh minum es supaya. Ya Allah nak, kamu itu ya sudah dibilangin sama mama juga dibilangin sama nenek. Kalau dibilangin sama orang tua itu yang nurut ya sini. Anaknya itu udah sakit hati sama neneknya, udah gak boleh minum es, sama mamanya malah dimarah-marahin lagi, dicewer pula. Sudah gak dapat es, dapat ceweran, nangis, sakit hati. Anak-anak kita. Itu kasus anak-anaknya yang agak gede dari anak yang kecil tadi terus ada yang anak gede. Ini ada kasus lagi anak yang lebih gede lagi ya. Tiba-tiba suatu hari anaknya menyampaikan, "Mah, ada surat dari Pak Guru." "Apa ini?" Dibuka. "Lagi-lagi mama disuruh ke sekolahan." "Ya sudah, besok mama ke sekolahan." Besoknya mamanya ke sekolahan. Ternyata gurunya menyampaikan bahwa begini loh Bu, anak panjenengan itu. Kemarin kan pelajaran ini. Ternyata anak panjenengan itu menjadi provokator buat teman-temannya. Jadi teman-temannya itu bolos dan pergi ke kebun binatang. Dan provokatornya ya anak panjenengan itu. Ya Allah, kamu tuh sudah bikin malu orang tua ya. Gak hanya di rumah kamu itu kayak gini, ternyata di sekolah juga seperti ini. Lodak. Anaknya dimarahi di depan guru-guru yang ada di sana. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, 3 kasus yang
saya ajukan ini mungkin pernah menimpa kita. Atau mungkin kita cuma pernah melihatnya ya, semoga begitu. Jadi orang tua itu ketika dihadapkan sebuah permasalahan, bukan bijak menyelesaikan, bukan mencari solusi yang terbaik bagaimana, tapi senjatanya udah keluar. Apa senjatanya? Marah. Lalu apakah marah itu bisa menyelesaikan permasalahan? Mari kita kupas dalam video kali yang dirahmati Allah. Ketika kita mengingat sebuah hadis dari Rasulullah, la taqdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Sejak kecil anak-anak dididik dengan hadis itu. Bahwa nak, kalau ngomong harus pelan-pelan. Jangan sampai menimbulkan suara yang seperti marah. Apalagi ketika kita itu benar-benar marah. Gak boleh seperti itu ya nak. Kalau bisa kita itu sabar menghadapi apapun. Sejak kecil anak-anak itu kita didik seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang tuanya mensikapi hadis ini? Ketika menyelesaikan masalah demi masalah, senjatanya adalah marah. Semoga itu bukan kita yang sedang mendengarkan parenting. Kalau itu kita segera istighfar nggih ayah dan bunda. Kenapa kok begitu? Ternyata ayah dan bunda ya, yang namanya marah itu siapa sih pemicunya? Setiap aliran darah kita ini kita selalu digoda oleh setan gitu ya. Supaya kita itu suka marah. Termasuk ketika kita mendidik anak-anak. Menyelesaikan segala permasalahan kita ini dikudo sama setan. Dikudo supaya kita ini marah. Supaya kita ini ngamuk gitu. Maka ketika kita ini marah. Apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, maka masalah itu yang pertama enggak selesai. Yang kedua menimbulkan permasalahan yang baru. Yang ketiga anak-anak bukannya malah nurut dengan kita, tapi semakin semakin membangkang. Nggih napa mboten? Nggih. Soalnya ngelihat ibunya itu suka marah gitu kan. Bapaknya itu suka marah. Nah itu bukan kita nggih ayah dan bunda. Kita ini sabar toh sama anak-anak. Nggih semoga seperti itu. Nah jangan pernah mendidik dan merawat anak-anak itu dalam keadaan marah. Jangan pernah. Sebab marah itu kita itu sudah dikuasai oleh setan. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ketika kita marah dalam keadaan duduk maka berdirilah. Ketika masih marah berwudulah, sholat. Menyelesaikan masalah itu kita harus dengan benar-benar dengan kepala yang jernih. Jadi nggak boleh marah. Kalau kita masih dalam keadaan marah ketika dihadapkan sebuah masalah maka berhentilah untuk beraktivitas dulu. Segera istighfar. Sebab marah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Marah itu akan semakin menambah masalah dan membuat anak-anak itu semakin membangkang. Duh, kalau begitu kita kalau nggak marah-marah ya anak-anak tambah semakin gimana gitu Ustazah. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah kita boleh marah? Boleh. Marah itu boleh, tapi marah yang bagaimana dulu? Kita boleh marah kalau anak-anak kita itu sudah kita didik baik-baik sesuai dengan syariah Allah, ternyata dia itu mokong. Itu baru kita boleh marah. Ketika dia tidak taat pada perintah Allah, kita boleh marah, Bun. Ketika dia nggak taat sama Allah, ketika dia melakukan perbuatan yang Allah itu nggak suka, kita boleh marah dan harus marah.
Tapi marah yang bagaimana? Itu yang perlu kita pelajari ya. Marahnya seperti apa? Itu kan harus kita pelajari juga. Kita boleh tidak suka pada orang lain ketika apa? Ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Ketika Allah tidak ridho, itu baru kita tidak suka dan baru kita boleh marah. Misalnya apa? Anaknya berbohong. Sudah sholat nak? Sudah mah, mengaku kok. Kita tahu bahwa ternyata anaknya nggak sholat, di dalam kamar dia mainan handphone, misalnya seperti itu, mainan game. Apakah kita boleh marah? Boleh, tapi dengan batas kewajaran. Kita ngomong sama anak-anak, nak, mama ini, marahnya mama ini karena mama itu takut bahwa kamu itu nggak disayang sama Allah. Bagaimana kalau kamu nggak disayang sama Allah? Kalau kamu nggak disayang sama mama, mama ini masih makhluk. Kamu juga makhluk, kita setara. Tapi Allah ini adalah sang Kholik, nah. Allah itu adalah penciptamu. Kalau kamu nggak disayang sama Allah, terus kamu minta disayang sama siapa? Disampaikan dengan bahasa yang baik. Jadi marah itu ada takarannya gitu ya Bu. Jadi boleh marah, tapi marahnya itu alasannya harus alasan yang syar'i gitu kan. Itu yang pertama. Kita jangan pernah mendidik, merawat anak-anak dalam keadaan marah atau menyelesaikan masalah mereka dalam keadaan marah-marah. Yang kedua, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, maka jangan dulu menyalahkan anak-anak. Kenali potensi dia. Anak-anak melakukan kesalahan. Kita lihat dulu kesalahannya dia. Apakah itu kesalahannya termasuk kriminal atau kesalahan yang biasa-biasa aja? Kalau misalnya dia itu melakukan sebuah kesalahan yang kriminal, kita dudukkan dia. Kita beri kepada dia pemahaman bahwa itu nggak boleh. Dan tadi ya, kita boleh marah kalau itu bertentangan dengan syariat Allah, gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini kan saya menyampaikan bahwa kenali potensi anak-anak nih. Misalnya nih ya, kita itu dipanggil sama guru BP yang tadi ya, anaknya agak gede dikit, dipanggil. Ternyata anaknya sebagai seorang provokator anak-anak bolos. Nah, Bun, sebenarnya anak ini adalah anak yang cerdas. Dia memiliki jiwa kepemimpinan. Maka bagaimana seorang ibu dan ayah ini bisa memanfaatkan jiwa kepemimpinan dia? Dia ini anak yang cerdas. Makanya kan bisa memprovokator ya teman-temannya untuk enggak masuk sekolah kayak gitu. Itu kalau enggak orang yang pemberani, enggak akan bisa yang seperti itu. Ayah dan Bunda, ini PR buat kita ya, gimana caranya untuk melejitkan keberanian itu sesuai dengan syariat Allah. Dia bisa kita didik untuk menjadi seorang pengemban dakwah, sebagai seorang promotor gitu ya, sebagai seorang pemimpin. Kalau kita biarkan ini nanti bisa melenceng jauh. Kalau ke arah negatif ini sayang banget, ini potensi loh. Maka potensi yang seperti ini kita harus sebagai orang tua itu harus mengenali anak-anak kita, jangan dibiarkan. Libatkan dia dalam komunitas-komunitas orang-orang solih begitu ya. Libatkan dia di masjid-masjid, kenalkan pada anak-anak orang solih, misalnya seperti itu. Ini potensi. Jangan dianggap anak-anak itu ketika melakukan kesalahan, dia itu kita cap nakal. Jangan seperti itu.
itu sudah didikan zaman dahulu kala ya, zaman rikala bendo. Sekarang kita sudah mulai melek bahwa anak-anak kita itu sebenarnya adalah anak-anak yang berpotensi. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang hebat dengan segala yang mereka miliki. Kalau sudah seperti itu, gak ada kita itu menjauh dari anak-anak. Apapun yang sedang mereka lakukan dalam pantauan kita. Karena kita sedang mengenali potensi mereka. Gitu, nggih? Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ada hal yang perlu kita ingat. Ini ada yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ada hal yang perlu kita ingat bahwa tujuan sebuah pendidikan itu adalah membentuk pribadi yang islami. Pribadi yang islami itu artinya adalah pola pikir dan pola sikap dia itu seimbang, lurus, sama. Gitu ya. Jadi balance. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, membentuk kepribadian Islam pada anak-anak kita ini juga menjadi tanggung jawab bagi ayah dan bunda. Maka ketika ingin menjadikan mereka memiliki kepribadian yang islami, harus melalui proses. Bukan tiba-tiba makling, ujuk-ujuk begitu ya. Ini seperti yang ada dalam video pertama kami di channel ini ya Bun. Bagaimana membentuk pribadi anak-anak. Kepribadian anak-anak. Nah, melalui proses, maka ini diperlukan sebuah pemahaman yang mana orang tua itu memiliki andil yang cukup besar kepada anak-anaknya. Ketika ingin membentuk anak-anak yang berkepribadian islami begitu ya, itu juga butuh teladan, butuh sebuah pembiasaan, jadi butuh sebuah pengkondisian, seperti itu. Dan itu melalui proses, tidak moro-moro instan, ujuk-ujuk, ternyata anaknya itu mau melakukan, mau menutup aurat dengan kesadarannya misalnya. Tidak langsung seperti itu. Itu alhamdulillah kalau moro-moro ya. Tapi ini butuh proses Bun. Dan itu prosesnya itu harus dilakukan oleh orang tua sejak anak-anak itu sejak dini gitu kan. Sejak anak-anak itu kecil gitu kan. Jadi melalui proses. Betapa beratnya jadi orang tua ya. Tapi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang dirindukan surga ini, Masya Allah, orang tua yang memiliki kebanggaan tersendiri kan Bun akhirnya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana ketika kita ini dihadapkan pada anak-anak yang senengannya itu meludahi temannya. Pernah nggak ngelihat anak-anak yang kayak gini? Kalau kita moro-moro marah di depan anaknya dan di depan yang lainnya itu ya bisa jadi anaknya semakin berontak begitu kan. Maka dudukkan dia, pegang kepalanya, hadapkan dia searah dengan kita. Suruh dia menatap mata kita. Lihat mama nak. Apakah mama pernah mengajari seperti itu? Enggak, aku gak pernah diajarin mama begitu. Kalau begitu siapa yang mengajari kamu nak? Habisnya aku Mungkin anak akan memberikan alasan-alasan seperti itu. Dan disitulah pentingnya orang tua menyampaikan bahwa itu nggak baik. Kalau seperti itu nggak akan ada temannya. Atau mungkin bisa ketika bukan meludah ya, memukul. Kan ada tuh anak yang suka memukul temannya ya. Atau mungkin anak yang suka menyembunyikan barang temannya. Pernah nggak ngelihat anak yang seperti ini? Dudukkan mereka, dudukkan dia. Dudukkan searah dengan kita dan suruh pandang mata kita.
sampaikan, apa mama itu pernah ngajar kayak gitu gitu kan. Kalau kalau berbuat yang seperti itu, sampaikan kepada dia bahwa kalau berbuat seperti itu Allah nggak suka, Allah nggak sayang, gitu loh. Jadi komunikasi kita gitu kan. Nah, seperti itu kita lebih bijak untuk menyelesaikan kan. Jadi ada komunikasi, bukan marah-marah. Kayak gitu, nggak ayah dan bunda? Permasalahan apapun itu komunikasi. Jadi diajak komunikasi dia, kita dudukkan. Dia ini lebih bijak begitu kan. Sampaikan bahwa sebenarnya yang ngajarin kayak gitu siapa, itu nggak benar, yang benar itu seperti ini. Rasulullah itu sayang sama sesama. Kamu kalau nyontohnya bukan Rasulullah terus nyontoh siapa lagi nak? Sampaikan seperti itu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ini satu permasalahan bagaimana kalau misalnya anak-anak kita ini berada bukan pada lingkungan yang islami. Jadi dia itu sering melihat sesuatu yang gak sesuai dengan ajaran kita di rumah, gitu kan. Dengan ajaran bapak dan ibu gurunya di sekolah. Barangkali ini anaknya sekolahnya adalah sekolah Islam begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Maka ajarilah anak-anak kita ini untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sampaikan kepada dia bahwa kalau ada yang gak baik di lingkungan kamu, maka kamu wajib untuk menyampaikan nak bahwa itu salah. Ya dari kecil ya, dia itu menjadi seorang pengemban dakwah. Dari kecil dia itu kita didik menjadi seorang seorang dai gitu kan. Yang menyampaikan kebenaran. Dai cilik gitu ya. Dai cilik itu nggak harus berdiri di atas mimbar kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti itu, nggak harus seperti itu. Jadi anak-anak itu menyampaikan kepada teman-temannya, "Hei, teman-teman, ayo waktunya sholat." Ngajak seperti itu. Aku nggak mau sholat. Kan nggak ada mamaku. Hei, jangan begitu. Sholat itu karena Allah, bukan karena mama. Nah, anak-anak yang bisa meluruskan seperti itu, ini loh yang namanya dai. Dai juga seperti itu, gitu kan. Gak harus yang menyampaikan di hadapan teman-temannya di hadapan naik di atas mimbar, begitu. Gak harus seperti itu yang namanya dai. Jadi anak-anak sudah mulai kita ajari bahwa mereka itu adalah pengemban dakwah cilik gitu. Jadi seperti itu nggih Bun. Kalau dia itu tidak berada di lingkungan yang islami, sementara kita ngajari dengan cara islami. Jadi dia sudah bisa membentengi teman-temannya gitu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Jadi kalau mereka itu menjadi seorang anak yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan moro-moro ujuk-ujuk begitu nggih Bun. Tapi harus dilatih. Dan itu harus melihat contoh dari orang tuanya juga gitu kan. Kalau orang tuanya sering menyampaikan kepada teman-temannya sesuatu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, anaknya ya mesti nyontoh gitu kan Bun. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, harus dilatih gitu ya. Nah kemudian yang kelima, itu tadi yang keempat ya. Sekarang yang kelima, ketika menghadapi permasalahan, apakah kalau kita ngerti bahwa anak kita itu salah atau enggak begitu ya. Anak-anak kita itu melakukan sebuah kesalahan dalam tanda petik ya. Itu apakah dia benar-benar melakukan kesalahan atau justru kesalahpahaman? Nah, dalam situasi apapun, baik dia itu benar ataupun dia itu salah, maka jadikan ini sebuah pembelajaran buat anak-anak dan buat kita. Jadi masalah apapun jadikan ini pembelajaran buat anak-anak dan buat
kita sebagai orang tua. Anak-anak salah, maka sebagai orang tua proporsionallah melihat kesalahan anak tersebut. Kalau sudah jelas-jelas melihat anak kita salah, ya jangan dibela, Bun. Karena anaknya itu anak kita gitu ya, apalagi anak semata wayang mungkin begitu. Lihat dia salah, ternyata malah kita bela, itu kita salah, kita nggak tepat kalau seperti itu. Itu namanya orang tua yang nggak bijak. Kalau dia salah, ya kita tegur. Kita sampaikan bahwa itu nggak bener nak, itu salah. Itu kalau dia salah. Tapi kalau dia benar, tapi ternyata dia terlibat sebuah permasalahan, sampaikan ke dia bahwa dia harus berani menyampaikan bahwa dia memang nggak salah. Jadi dia cuma tertuduh gitu ya ceritanya ya. Beri dia penguatan bahwa dia harus berani menyampaikan bahwa dia itu nggak salah. Baru kalau dia sudah angkat tangan, aku gak berani ngomong, Ma. Doa yuk, bisa mama antar ya, yuk. Kamu gak salah kan? Yang ngambil barangnya Mas ini bukan kamu kan? Bukan, Ma. Aku gak pernah pinjam, tapi tiba-tiba ada di tasku. Aku gak pernah lihat, gak pernah meletakkannya di tasku, Ma. Ayo kalau begitu diantar sama mama, yuk. Nah, di situ anaknya diajari untuk menyampaikan bahwa saya nggak salah, kayak gitu. Itu kita juga berlatih bijak begitu ya. Jangan sampai momen-momen ini terlewatkan begitu saja, gitu kan. Ternyata orang tuanya malah, Mbak, mohon maaf ya, ternyata barangnya itu ada di tas anak saya. Mohon maaf loh Mbak. Jangan moro-moro seperti itu, ajari dia untuk meluruskan sesuatu bahwa dia itu nggak salah. Sampaikan kepada anaknya tetangga itu bahwa nggak salah, anak saya itu ternyata tiba-tiba ada di tas gitu. Tapi kalau misalnya anaknya benar-benar ngambil, yo kita jangan membela, Bun. Intinya sebagai orang tua kita jangan menyalahkan anak-anak kalau dia tidak melakukan kesalahan. Atau ketika dia melakukan kesalahan tapi tidak dia sengaja. Maka di sini kita perlunya mengajarkan kepada dia untuk meminta maaf karena dia tidak sengaja. Siapa sih yang ingin melakukan kesalahan? Misalnya tiba-tiba ada seorang anak memecahkan gelas begitu ya, mak piar gitu. Ibunya udah marah-marah. Ya nggak menyelesaikan masalah. Yang benar adalah sampaikan kepada anak. Pecah nak? Iya mak, aku kan nggak sengaja. Nah, ketika dia tahu bahwa nggak sengaja, iya lain kali kalau main itu hati-hati ya. Iya mak. Jadi apa yang harus dia ucapkan kakak kepada mama? Aku minta maaf mak. Nah, jadi seperti itu, ajari dia untuk meminta maaf dan mamanya, iya mama udah maafkan, ini gelasnya kan gak apa-apa, ayo kita bersihkan bersama. Itu lebih bijak Bun daripada marah-marah. Gelas harganya berapa sih? Hati anak ini yang gak bisa dibeli gitu kan. Kalau dia gelasnya pecah, kita masih bisa beli lagi kan. Tapi kalau hatinya anak-anak itu pecah ya hancur, kita nggak bisa beli hatinya anak-anak itu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, intinya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita menghadapi anak-anak itu kita sama halnya dengan berhadapan pada sebuah pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak. Pemenuhan kebutuhan pada anak-anak. Ini contoh ya Bun. Suatu hari ibu guru yang di sekolah itu bingung semua. Melihat ada anak yang nangis. Kenapa Mbak? Sakit? Iya Ustazah aku sakit. Apanya yang sakit? Perutku sakit Ustazah.
Ustadzah yang satunya bingung, ambilkan minyak kayu putih, ambilkan ini. Kayak gitu, kipas anginnya dimatikan. Sudah diletakkan di UKS itu, dikasih minyak kayu putih. Anaknya masih nangis pun. Duh, kenapa kok masih nangis? Katanya sakit. Apa ke belakang ya, diantar sama Ustadzah ya? Ayo perutnya mules ya, perutnya mules. Sakit perut. Nah, orang dewasa kalau ngelihat anak yang sakit perut gitu ya, pasti pikirannya, wong kita kalau sakit perut itu mules begitu ya. Jadi perasaan kita itu kalau sakit perut itu pasti pengen ke belakang begitu ya, pengen buang air besar mungkin begitu ya. Diantar sama Ustadzah ya ke belakang. Anaknya ke belakang. Ternyata saat di belakang enggak ada yang keluar sedikit pun gitu kan, balik lagi, tapi dia tetap nangis. Kenapa ya, ibu gurunya sudah mengeluarkan jurus-jurus apapun, ternyata perutnya masih sakit bun. Bingung, minum obat. Terus gimana ini? Ternyata ketika dia itu ngelihat ada temannya bawa kue gitu kan. Gitu, perutnya sakit ya. Coba bu gurunya akhirnya ya, sebentar. Bu gurunya membuka bekal yang ada di tasnya, ditunjukkan ke anaknya. Gimana kalau makanannya bu guru mau? Makanannya Ustadzah mau? Yuk baca basmalah dulu, Ternyata bun, habis. Itu artinya apa? Yang namanya anak itu sedang butuh makan karena lapar, dia belum sarapan. Tapi persepsi orang dewasa di sekitarnya itu bahwa yang namanya anak itu sakit perut itu karena masuk angin atau sakit perut karena pingin BAB. Padahal dia sakit perutnya itu adalah lapar. Nah kalau menghadapi seperti ini nih bun, kalau misalnya sudah dikasih ini, tidak mau dikasih ini, tidak mau marah gurunya itu gimana ya? Untung aja ibu gurunya bijak, tiba-tiba anaknya ngelihat ada yang bawa makanan, ternyata dia ternyata lapar gitu kan. Nah sebetulnya ini saya cerita begini ini mau memberikan ini ya clue-nya gitu ya. Sebenarnya sebuah permasalahan itu kita itu sedang berhadapan dengan sebuah pemenuhan kebutuhan. Ini tadi cerita tentang anak yang sakit perut, jadi dia butuh makan gitu ya. Kalau kita kasih yang lain itu nggak menyelesaikan masalah, begitu kan? Intinya seperti itu. Sama dengan ketika ada anak-anak itu yang mulai membangkang dalam tanda kutip ya, membangkang kepada kita, dia nggak mau belajar dan lain sebagainya. Jangan dulu kita marah-marah bun, ayo kita introspeksi. Intinya begini, setiap permasalahan itu pasti dia itu ada sesuatu kebutuhan yang dia itu nggak terpenuhi gitu kan. Bisa jadi ada naluri-naluri yang dia butuhkan tapi dia nggak terpenuhi. Misalnya nih, ketika dia sudah bad mood gitu, sudah nggak mau belajar lagi, pengennya main game terus. Padahal sebenarnya di pikiran dia itu dia sedang protes. Dia sedang butuh ghorizah nauk dari orang tuanya. Dia sedang butuh naluri kasih sayang dari orang tuanya. Dia sedang protes bahwa orang tuaku kenapa harus bekerja terus, kapan ngurusi aku. Jadi dia itu cara menyampaikannya adalah dengan gak mau belajar. Nah sekarang kalau ada anak-anak yang gak mau belajar, jangan langsung marah bun, introspeksi, bisa jadi itu protes loh, protesnya anak-anak. Dia lagi butuh ghorizanau, dia lagi butuh naluri kasih sayang dari orang tuanya, iya kan? Dan ternyata yang diberikan orang tuanya malah ghorizabako, yaitu marah-marah, waduh. Jadi ini kan salah alamat gitu ya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang bisa bijak menyelesaikan segala permasalahan anak-anak kita. Maka marah itu
bukan sebuah solusi. Sebab marah hanya akan memperparah keadaan. Demikian dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.